Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nur Ferdiansah dari Prodi Teknik Informatika Fakultas Teknik dengan NIM 235333747. Nah, di sini saya ingin melanjutkan penugasan dari mata kuliah jaringan komputer tentang materi kemarin yang berada di Cisco ini. Ya, mungkin tanpa berlama-lama lagi langsung mulai saja masuk ke materi, yakni eh, di sini ada beberapa bab. Nah, di sini kita langsung masuk saja ke bab 2.1 karena di 2.0 ini hanya pendahuluan saya baca tadi. Di bab 2.1 ini ada beberapa subbab ya. Mungkin langsung masuk saja ke subbab 2.1 yakni sistem operasi. Nah, perangkat akhir dan perangkat jaringan memerlukan sistem operasi seperti yang ditunjukkan pada gambar. Bagian OS berinteraksi langsung dengan perangkat keras komputer, dikenal sebagai kernel. Bagian OS berinteraksi langsung ke perangkat keras komputer dikenal sebagai kernel. Bagian yang berinteraksi dengan aplikasi dan pengguna dikenal sebagai sel. Sil, pengguna dapat berinteraksi dengan sel menggunakan antarmuka baris perintah CLI atau antarmuka pengguna grafis atau GUI. Nah, mungkin di sini ilustrasinya. Di sini ada perangkat muka pengguna, di sini ada perangkat keras. Perangkat keras ini terdiri dari banyak dan inti dan kerang. Mungkin ini bisa dibaca sendiri. Nah, di sini ada penjelasan. Saat menggunakan CLI, pengguna berinteraksi langsung dengan sistem dalam lingkungan berbasis teks dengan memasukkan perintah dan pada papan ketik atau format perintah. Seperti ditunjukkan dalam contoh sistem mengeksekusi perintah seringkali di output tekstual. CLI membutuhkan sedikit overhead untuk beroperasi. Nah, ini masuk ke subbab 2.1.2 antarmuka pengguna. Nah, penjelasan tentang GUI tadi seperti GUI seperti Windows, macOS, Linux, KDE, Apple iOS, terus Android memungkinkan pengguna berinteraksi dengan sistem menggunakan lingkungan icon grafis, menu dan jendela. Contoh GUI pada gambar lebih ramah pengguna dan memerlukan sedikit pengetahuan tentang struktur perintah dasar yang mengendalikan sistem. Karena alasannya ini sebagian besar pengguna mengendalikan lingkungan GUI. Seperti ini teman-teman. Nah, namun GUI mungkin tidak selalu dapat menyediakan semua fitur yang tersedia dengan CLI. GUI juga dapat gagal, macet, atau tidak beroperasi sebagaimana mestinya. Karena alasan ini, perangkat jaringan biasanya diakses melalui CLI. CLI lebih hemat sumber daya dan sangat stabil dibandingkan dengan GUI. Nah, rangkaian jaringan digunakan banyak perangkat Cisco, disebut Cisco Internet Operating System atau iOS. Cisco iOS digunakan pada banyak router dan switch Cisco ataupun jenis untuk ukuran perangkatnya. Nah, di sini masuk ke subbab 2.1.3 tujuan OS. Operating System atau sistem operasi jaringan mirip dengan sistem operasi PC melalui GUI tadi. Sistem operasi PC memungkinkan pengguna untuk melakukan hal berikut. Gunakan mouse untuk membuat pilihan atau menjalankan program, masukkan teks dan perintah berbasis teks, lihat output pada monitor. Nah, sistem operasi jaringan berbasis CLI dan Cisco Suite pada switch dan router memungkinkan teknisi jaringan untuk melakukan hal berikut. Gunakan keyboard untuk menjalankan program jaringan berbasis CLI. Gunakan keyboard untuk memasukkan teks dan perintah berbasis teks, terus lihat output pada monitor. Nah, ini untuk contoh unduhan perangkat lunak Cisco. Nah, bisa dilihat sendiri. Nah, selanjutnya masuk ke 2.1.4 metode akses. Nah, untuk metode akses sendiri ini ada beberapa jenis. Nah, mungkin di sini ada metode
Menghibur, menghibur di sini saya belum tahu soalnya tadi saya langsung translate. Nah, untuk keterangannya itu seperti ini. Ini adalah part manajemen fisik yang menyediakan akses out of band ke perangkat Cisco. Akses out of band mengacu pada akses melalui saluran manajemen khusus yang digunakan untuk tujuan pemeliharaan perangkat saja. Keuntungan menggunakan port konsol adalah perangkat dapat diakses bahkan jika tidak ada layanan jaringan dikonfigurasi seperti melakukan konfigurasi awal komputer yang menjalankan perangkat lunak. Emulasi terminal dan kabel konsol khusus untuk hubung perangkat itu diperlukan untuk koneksi konsol. Mungkin seperti ini bisa dibaca sendiri. Saya di sini guna mempersingkat waktu. Nah, masuk ke 2.1.5 program emulasi terminal. Ya, ada beberapa program emulasi terminal yang dapat digunakan untuk terhubung ke perangkat jaringan baik melalui koneksi serial melalui port konsol atau melalui koneksi SSH atau telnet. Nah, program ini memungkinkan Anda untuk meningkatkan produktivitas dengan menyesuaikan ukuran jendela, mengubah ukuran font, dan mengubah skema warna. Mungkin untuk eh, contohnya, nah di sini seperti kemarin ada pertanyaan, mungkin kita langsung next saja ke 2.2 yakni navigasi iOS. Nah, di navigasi iOS ini ada beberapa subbab yakni ada mode perintah utama. Pada topik sebelumnya kita telah mempelajari seperti perangkat jaringan memerlukan OS dan dapat dikonfirmasi menggunakan CLI atau BI. Oke, nah di sini tuh sebagai fitur keamanan, perangkat lunak Cisco iOS memisahkan akses manajemen menjadi dua mode perintah, yakni mode exec pengguna. Nah, mode ini memungkinkan kemampuan terbatas tapi berguna untuk operasi dasar. Nah, mode ini hanya mengizinkan sejumlah perintah pemantauan dasar yang terbatas tapi tidak mengizinkan eksekusi perintah apapun. Nah, terus untuk fitur keamanan selanjutnya ini ada privilege access mode. Nah, di sini untuk menjalankan perintah konfigurasi administrator jaringan harus mengakses privilege access mode. Nah, jadi ketika administrator eh, jaringan itu ingin mengakses dia harus menjalankan perintah ini tadi. Di sini ada kayaknya ada contohnya juga. Mungkin kita next saja. Nah, kedua ini ada mode konfigurasi dan mode subkonfigurasi. Nah, langsung saja mode konfigurasi dari di situ sendiri umum meliputi yakni ada mode konfigurasi jalur. Nah, digunakan untuk mengkonfigurasi akses konsol, SSH, telnet, dan AUX. Terus mode konfigurasi antarmuka digunakan untuk mengkonfigurasi port switch dan antarmuka jaringan router. Nah, jelas ya digunakan mode diidentifikasi oleh perintah baris yang perintah yang unik atau mode secara default. Setiap perintah dimulai dengan nama perangkat. Setelah nama, sisa perintah menunjukkan mode. Nah, itu seperti ini. Nah, di sini ada video mungkin eh, bisa dilihat sendiri. Saya ingin di sini mempersingkat waktu. Nah, ini ada lagi navigasi antar mode iOS. Nah, berbagai perintah digunakan untuk masuk dan keluar dari command prompt. Nah, untuk berpindah dari user X ke mode menggunakan perintah enable dengan perintah disable privilege X mode untuk kembali ke user main. Nah, eh, nah, mungkin contohnya seperti ini. Ini untuk berpindah dari mode subkonfigurasi ke mode XXDMA masuk perintah akhir atau masukkan kombinasi tombol CTRL-Z. Nah, ini juga ke mode lainnya. Nah, sebagai antar muka prompt berubah menjadi config A. Nah, ini contohnya. Oke, next, di sini ada video lagi. Kita skip aja, nanti bisa dilihat sendiri. Nah, di sini ada catatan tentang aktivitas pemeriksa sintaksis. Nah, eh,
Mungkin saat Anda mempelajari cara mengubah konfigurasi perangkat, Anda mungkin ingin memulainya di lingkungan non-produksi yang aman sebelum mencobanya pada peralatan